Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan membacakan buku yaitu berjudul 76 Dosa Besar yang Dianggap Biasa oleh Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi. Pada kesempatan malam ini sudah pada sampai yaitu definisi dan pendapat para ulama. Dan para ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah karena perbedaan asar-asar padanya, dan saya mengatakan bahwa terdapat hadis-hadis yang banyak yang sahih dan hasan yang tidak dimaksudkan membatasi. Akan tetapi sebagian darinya adalah lebih besar daripada sebagian lainnya jika dinisbatkan kepada bahwa yang banyak mudaratnya. Syirik adalah yang paling besar dari semuanya. Dan inilah yang tidak diampuni Allah berdasarkan pernyataan tertulis yang jelas oleh Allah, dan setelah itu adalah putus asa dari rahmat Allah. Karena itu adalah bentuk pendustaan kepada Al-Quran, di mana Allah berfirman dan firman-Nya adalah hak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Surat Al-A'raf 156. Sementara orang yang berputus asa tersebut berkata bahwa dia tidak diampuni, maka itu berarti dia telah menghalangi sesuatu yang luas. Ini apabila seseorang berkeyakinan demikian, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu la ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Dan derajat setelahnya adalah berputus asa, al-qunut. Allah berfirman, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Lalu setelah itu merasa aman dari pembalasan azab Allah sehingga bebas dalam kemaksiatan dan bertawakal kepada rahmat Allah tanpa berusaha beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminu makrullahi fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidaklah yang merasa aman dari azab Allah melainkan orang-orang yang merugi. Al-A'raf 99. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Fusilat
Berikutnya adalah membunuh karena di dalamnya terkandung tindakan menghilangkan nyawa orang dan meniadakan apa yang ada. Lalu homoseks karena ia mengandung pemutusan keturunan. Berikutnya adalah zina karena ia mencampur adukan nasab dengan air sperma. Lalu minuman keras karena menghilangkan akal sehat dan merupakan dasar beban syariat. Kemudian meninggalkan salat dan azan karena meninggalkan syariat Islam, memberikan kesaksian palsu karena ia dapat merampas darah, dan harta benda dan lain sebagainya yang memudaratkan sangat jelas. Maka setiap perbuatan dosa yang dinyatakan oleh syariat dengan ancaman yang keras atau mudaratnya besar apabila dilakukan, maka itu adalah dosa besar, dan selain itu adalah dosa kecil. Inilah yang mengikat pembahasan ini dan sebagian kaidah dasar. Wallahu a'lam. Biografi Al-Hafiz Az-Zahabi. Nasab Al-Hafiz Az-Zahabi, beliau ialah Al-Imam Al-Hafiz ahli sejarah Islam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qoimas bin Abdullah At-Turmani Al-Fariqi Asy-Syafi'i Ad-Damasqi yang terkenal dengan Az-Zahabi. Kelahiran dan pertumbuhan Az-Zahabi. Beliau dilahirkan pada Rabiul Akhir 673 Hijriah di sebuah desa bernama Kafarbatna di dataran padang hijau Damaskus, di tengah sebuah keluarga yang berasal dari Turkmenistan yang ikut secara wala kepada kabilah Bani Tamim, dan mereka menetap di kota Mayafarkin dari daerah Bani Bakar yang paling terkenal. Az-Zahabi tumbuh di tengah keluarga yang cinta ilmu dan beragama. Keluarga inilah yang memberikan perhatian kepada beliau dengan mengirimkan kepada para syekh kota Damaskus yang terkenal. Dan Az-Zahabi telah berhasil mendapat ijazah dari mereka sejak baru mulai tumbuh dan belum genap berumur 18 tahun. Perhatian dan orientasinya telah sangat jelas kepada menuntut ilmu. Perhatiannya bermula kepada ilmu qiraah dan hadis, dan yang mendorongnya ke arah itu adalah kecerdasannya yang sangat jenius dalam berdiskusi dan memahami ilmu, dan kemampuannya yang luar biasa dalam mengingat dan menghafal, serta cita-citanya yang tinggi untuk bertemu para ulama dan berpetualang dalam menuntut ilmu. Az-Zahabi telah mencurahkan kesungguhannya dalam mengambil kedua disiplin ilmu itu secara langsung dari syekh-syekh yang paling masyhur pada masa itu di dalam negeri Syam. Kemudian beliau berpetualang ke Mesir dan Syam, dan beliau mengunjungi lebih banyak kota untuk tujuan yang mulia ini, hingga ilmu yang digapainya menjadi perumpamaan tauladan. Nama beliau pun mulai bergaung di dunia Islam, dan para penuntut ilmu berdatangan dari segala penjuru setelah beliau menjelma menjadi seorang imam dalam ilmu qiraah, syekh penghafal hadis yang ulung, seorang ulama yang unggul dalam kritik hadis, dan ternama sebagai hujjah dalam al-jarwat at-ta'dil. Demikianlah pembacaan ini, saya cukupkan sekian dulu. Banyak kata-kata yang
Kurang jelas saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas keilmuan dan kedudukan Azhabi. Terima kasih atas perhatiannya.